Wajah Feng Saniang menjadi gelap dan dia menjawab tanpa sedikit pun kesopanan. Rekan Mao, kamu salah bicara. 6 istana bersatu kami nggak menipu Anda. Meskipun bayi ikan emas agak sulit. Itu adalah binatang iblis kelas 6 asli. Bagaimana Anda bisa mengatakan kami menyebut binatang iblis kelas 7 sebagai binatang iblis kelas 6? Selain itu, karena istana kami menawarkan hadiah yang berharga seperti pil debu, Anda seharusnya mengerti bahwa Anda nggak akan berurusan dengan binatang iblis kelas 6 biasa. Sarjana Parubaya dibiarkan tercengang untuk waktu yang lama, dan Hanli dalam hati mengerutkan kening. Meskipun kata-kata yang diucapkan wanita itu mengandung alasan, dia masih merasa sangat tidak nyaman dan tidak bisa tidak melirik yang lain. 3 lainnya tampaknya memiliki sikap yang sama dengan Hanli dan menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Kemudian Feng Saniang tiba-tiba melontarkan senyuman ke Jiwa Bengkok dan berkata, tentunya istana kita bertindak dengan cara ini untuk memastikan bahwa keberadaan bayi ikan emas tersembunyi. Akibatnya, pengaturan dibuat sebelum kami datang ke sini. Selain pil debu yang akan Anda terima setelah masalah ini selesai, Anda semua akan dibayar di muka 1000 batu roh sebagai kompensasi untuk merahasiakan masalah ini. Apakah ini cukup memuaskan Anda semua? Kebencian semua orang perlahan memudar, dan mereka masing-masing menganggukkan kepala setuju. Sarjana Parubaya masih tampak kurang puas, tetapi istrinya yang cantik kemudian membisikkan sesuatu ke telinganya. Ekspresinya berubah, dan dia tetap diam. Segera setelah itu, semua orang pergi ke arah mereka sendiri di pulau itu dan menemukan lokasi yang tenang untuk bermeditasi dan beristirahat. Hanli dan Jiwa Bengkok menemukan karang besar di dekat pantai laut dan duduk bersila sambil saling berhadapan. Di bawah perintah cermat Hanli, Jiwa Bengkok dengan cepat memasuki kondisi mengasah kekuatan. Adapun Hanli, dia perlahan menutup matanya ingin bermeditasi. Tapi beberapa saat kemudian, Hanli membuka matanya dengan cemberut. Dia kemudian melihat ombak yang bergelombang sambil melamun. Untuk beberapa alasan yang gak diketahui, dia merasa nggak nyaman, seolah-olah sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Setelah merenung dalam ketakutan dan gelisah untuk waktu yang lama, dia tanpa daya tersenyum karena dia nggak bisa menebak penyebabnya. Dia masih cukup gugup. Besok dia akan membantu 2 kultivator formasi inti dengan formasi 6 riak mengalir. Meskipun binatang iblis yang akan ditangkap sepertinya bukan binatang iblis biasa, binatang iblis tetaplah binatang iblis. Menghadapi kultivator dengan kekuatan superior, bagaimana mungkin binatang itu bisa menang? Mereka seharusnya nggak memiliki masalah untuk menaklukkannya. Setelah menenangkan dirinya dengan beberapa kata yang menghibur, Hanli berusaha memasuki meditasi dengan paksa. Tetapi setelah beberapa saat, jantungnya masih terasa berat, dan dia nggak bisa mood. Hanli menghela nafas dan berdiri. Sepertinya, kecuali dia melakukan sesuatu, dia nggak akan bisa merasa nyaman. Hanli tanpa daya melihat sekeliling dan melepaskan perasaan spiritualnya. Untungnya, nggak ada orang di sekitar. Hanli dengan cepat menepuk kantong penyimpanannya, dan mengeluarkan lebih dari selusin bendera formasi berkilauan dan 6 plat formasi. Alat pengaturan formasi yang disetel untuk formasi armor giok air biru. Meskipun formasi itu nggak bisa dibandingkan dengan formasi pembalikan 5 elemen atau formasi 6 riak mengalir, itu masih jauh lebih kuat daripada formasi sihir biasa. Selain itu, pengaturannya sangat mudah. Hanli memanggil Jiwa Bengkok tanpa ragu-ragu, dan menyuruhnya menggunakan terumbu karang sebagai pusat formasi, menyiapkan sisa bendera dan cakram formasi dalam jarak 100 meter darinya. Saat dia menyaksikan Jiwa Bengkok meletakkan bendera dan mengubur piringan formasi, Hanli merasakan kecemasannya berangsur-angsur menghilang. Dia hanya bisa membuat senyum miring dan mengejek diri sendiri berkata, sepertinya saya masih cukup takut akan kematian. Keesokan harinya sebelum matahari terbit, Feng Saniang dan yang lainnya berkumpul bersama, terbang sejauh 5 km ke laut. Pada saat yang sama, di perairan yang berjarak 500 km, seberkas cahaya keemasan dan seberkas cahaya kuning dengan cepat terbang ke arah pulau kecil tanpa nama. 1 km di belakang mereka, ada kabut putih besar yang terbentang sekitar 400 meter mengejar mereka dengan kecepatan yang sama, sambil perlahan melepaskan tangisan bayi. Siapapun yang mendengar ratapan sengsara akan merasakan darah mereka menjadi dingin. Tetua Miao, haruskah saya mengirimkan pedang terbang kepada mereka?
dan melihat apakah mereka sudah siap. Suara yang dalam tiba-tiba datang dari cahaya kuning yang menyerbu. Tentu, Ketua Miao setuju tanpa ragu-ragu. Tubuhnya kabur dan muncul kembali di tengah cahaya kuning. Di saat yang sama, cahaya keemasan yang menyelimuti berubah menjadi pelangi keemasan dan menghilang dalam sekejap. Kabut putih besar yang mengejar mereka tampak kesal dengan ini, dan tangisan bayi menjadi lebih intens. Suara itu secara bertahap berubah menjadi guntur dan menjadi semakin memekakan telinga. Tidak baik, binatang buas itu akan menggunakan petir air bintang surgawi. Kakakku, tolong cepat. Ketua Miao sekarang diselimuti oleh cahaya kuning, berteriak seolah-olah dia sangat takut dengan suara guntur dari belakang mereka. Tenanglah, mangkuk peringatanku gak lambat sama sekali. Tepat saat suara yang dalam mengatakan itu, cahaya kuning itu semakin cepat dan menjauh dari kabut putih dalam sekejap. Namun, kabut putih sepertinya gak mau menyerah. Dengan suara ratapan dan guntur, dia juga melaju, memotong air laut dan menyebarkan gelombang putih besar ke seberang lautan sejauh mata memandang. Jiwa Bengkok dan rekan-rekannya telah mengambil posisi mereka di depan formasi. Masing-masing memegang bendera biru besar. Spanduk itu panjangnya sekitar 6 meter dan memancarkan benang cahaya biru yang menyilaukan. 6 kultivator pembangunan fondasi mengenakan ekspresi serius dan dipisahkan lebih dari 400 meter. Saat mereka melayang di atas laut dengan alat sihir membentuk setengah lingkaran berongga. Hanli berdiri di belakang jiwa Bengkok dengan tatapan terpisah. Adapun istri sarjana Parubaya, dia berdiri di sisinya dengan ekspresi khawatir. Sesaat kemudian, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba membelah langit dan tiba di tangan Feng Saniang. Semuanya berjaga-jaga. Binatang bayi ikan emas akan segera datang. Begitu binatang itu memasuki formasi, segera blokir pintu masuk formasi. Feng Saniang menerima pesan itu dan berteriak keras kepada yang lain dengan ekspresi serius. Setelah itu, cahaya keemasan terbang dan menghilang ke langit. Hati Hanli menegang dan dia dengan penuh perhatian menatap ke arah cahaya keemasan itu terbang. Yang lain juga memasang ekspresi tegang, seolah-olah mereka sedang mengantisipasi badai yang akan datang. Setelah jumlah waktu yang gak diketahui berlalu, mereka mendengar gulungan petir samar di kejauhan yang segera semakin keras. Mereka akhirnya melihat seberkas cahaya kuning dan seberkas cahaya keemasan terbang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Kabut putih besar mengikuti di belakang mereka seolah-olah sedang mengejar mereka. Itu adalah binatang bayi ikan emas. Meskipun Hanli dapat dengan jelas melihat kabut putih besar di balik garis-garis itu, dia nggak bisa membayangkan penampakan binatang iblis yang tersembunyi di dalamnya. Mulailah pembentukan mantra. Feng Saniang berteriak keras saat dia melambaikan spanduk biru di tangannya, menyebabkan riak melingkar biru tiba-tiba mengalir dari spanduk. Yang lainnya mengikuti dengan diam-diam melambaikan bendera formasi mereka. Dalam sekejap, cahaya biru menyelimuti semuanya. Setelah kilatan cahaya, mereka semua menghilang tanpa jejak. Dari kejauhan, hanya lautan kosong yang bisa dilihat di mana mereka dulu berada. Sesaat kemudian, dua seberkas cahaya terbang melewati area itu tanpa ada niat untuk melambat. Seolah-olah mereka benar-benar melarikan diri untuk hidup mereka. Kabut putih di belakang mereka mengikuti mereka tanpa sedikit pun keraguan. Begitu kabut putih terbang ke dalam jangkauan formasi sihir, itu dikelilingi oleh gerimis pancaran biru dan penghalang besar cahaya biru muncul entah dari mana menjebaknya di dalamnya. Pada saat ini, Feng Saniang dan yang lainnya muncul di sekitar penghalang. Mereka semua mengangkat bendera tinggi-tinggi dan menunjuk ke penghalang cahaya, menembakkan sinar cahaya biru dengan ketebalan mangkuk. Saat penghalang cahaya besar menyerap sinar, kilauannya menjadi semakin terang dan warnanya menjadi lebih dalam. Setelah itu terjadi, seberkas cahaya kuning dan emas segera terbang ke atas penghalang cahaya. Cahaya kemudian memudar untuk memperlihatkan tetua Miao dan pria kekar dengan rambut panjang berantakan. Bagus. Selanjutnya Anda harus menahan serangan balik binatang buas itu, dan mengizinkan kami menggunakan kesempatan ini untuk mengambilnya dengan harta langka kami. Tetua Miao berteriak dengan ekspresi gembira. Setelah saling pandang dengan tetua Gu, keduanya meraih dada mereka dan mengeluarkan sepasang tombak tembaga kuno yang sudah usang. Dua tetua formasi inti dari 6 istana bersatu menjadi serius dan mulai bergumam pada diri mereka sendiri.
Tombak-tombak panjang itu kemudian melayang menjauh dari genggamannya dan melepaskan cahaya kuning yang berangsur-angsur bertambah terang. Pada saat itu, bayi ikan emas sepertinya menyadari bahwa dia telah terperangkap. Setelah serangkaian tangisan bayi yang menyedihkan, kabut putih selebar 300 meter tiba-tiba menyusut kembali ke tengahnya. Dalam sekejap mata, itu menyusut menjadi sekitar 40 meter, membentuk penghalang kabut berwarna putih susu. Pada saat yang sama, ratapan gemuruh datang dari kabut dan segera berubah menjadi satu teriakan memekakan telinga para kultivator yang mengelilingi formasi dan menyebabkan mereka merasa khawatir. Setelah tangisan bayi tiba-tiba berhenti, bola cahaya biru seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kabut, meluncurkan serangan sombong terhadap penghalang cahaya biru. Momentum serangan yang ganas menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Ketika bola cahaya berada 30 meter dari penghalang, mereka melepaskan awan biru yang bersinar. Sebagian kecil dari bola cahaya berkelebat di dalam awan mereka dan menghilang, hanya untuk muncul lagi di atas kabut putih. Setelah itu jatuh. Sebagian dari serangan itu benar-benar kembali menghindari mantra formasi. Namun, bola cahaya itu benar-benar hebat jumlahnya, dan sebagian besar berhasil menyerang penghalang biru. Tiba-tiba, penghalang cahaya biru dan kabut putih meletus dengan sinar putih. Tapi cahaya kabut putih menghilang dalam satu kilatan. Adapun penghalang cahaya, dindingnya bergetar. Cahaya biru dan putih berkedip-kedip menjalin satu sama lain, seolah-olah penghalang cahaya akan runtuh. Semuanya cepat gunakan lebih banyak kekuatan sihir. Ini adalah salah satu jurus mematikan binatang iblis bayi ikan emas, petir bintang air surgawi. Kita hanya perlu bertahan beberapa menit lagi. Feng Sanyang berteriak dengan ekspresi bingung. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk mengucapkan mantra dan menyemburkan esensi darah ke arah spanduk di tangannya. Cahaya birunya berkembang, melepaskan berkas cahaya beberapa kali lebih tebal dari aslinya yang segera mengatur penghalang cahaya. Ketika yang lain melihat itu, mereka hanya bisa melakukan teknik mereka sendiri untuk menarik keseluruhan kekuatan sihir tubuh mereka untuk mendukung formasi secara paksa. Handi agak terkejut. Dia nggak menyangka bayi ikan emas itu akan bertarung begitu cepat dengan sekuat tenaga. Keganasan binatang iblis itu benar-benar di luar nalar. Di atas formasi sihir, dua tombak tembaga kultivator formasi inti memulai transformasi aneh. Saat mereka melantunkan mantra misterius dengan ekspresi serius, cahaya kuning yang dipancarkan dari tombak bertambah besar inci demi inci, dan tombak panjang mulai mengarah ke bawah menuju pusat kabut putih. Binatang iblis bayi ikan emas di dalam kabut putih sepertinya merasakan bahaya di atasnya, dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang memekakan telinga. Kabut putih berangsur-angsur berputar dengan kecepatan yang semakin tinggi. Setelah beberapa saat, itu telah membentuk angin puyuh besar dan menyapu semburan air yang sangat besar. Badai juga membawa cahaya biru, unit yang sangat berbahaya dari petir bintang air surgawi. King Xuanxi dan rekan-rekannya tercengang melihat pemandangan itu, dan tidak bisa tidak melirik Feng Sanyang dengan gugup. Namun dia juga tampak ketakutan, dan sepertinya nggak tahu teknik sihir apa yang digunakan bayi ikan emas. Ekspresi Handi menjadi suram saat dia diam-diam memerintahkan jiwa bengkok untuk mengirim keseluruhan kekuatan sihirnya ke dalam formasi. Meskipun dia nggak tahu kemampuan surgawi apa yang digunakan bayi ikan emas, tampaknya serangan itu akan membebaskan binatang iblis itu. Dengan pemikiran itu, Hani melihat ke arah langit dan melihat bahwa dua tombak panjang telah menjadi sekitar 30 meter. Kedua tetua formasi inti kemudian membentuk mantra tangan aneh sambil dengan kaku menatap tombak besar. Mantra awal mereka masih berlanjut saat ekspresi mereka menjadi intens dan dahi mereka sedikit berkeringat. Saat teriakan membingungkan dari binatang itu berlanjut, badai putih biru yang besar tiba-tiba bertabrakan dengan penghalang cahaya seperti sambaran petir yang sombong. Karena tingginya lebih dari 100 meter, itu membawa tekanan yang luar biasa. Wajah sarjana parubaya dan wanita muda di sisinya memucat, seolah-olah mereka kehabisan darah. Karena arah serangan yang menakutkan itu menuju sudut formasi, dia dalam hati mengeluh tanpa akhir. Dia tanpa daya menggertakkan giginya,
dan menyelimuti tubuhnya dengan penghalang menyilaukan yang terjalin dengan cahaya kuning dan biru. Setelah itu, dia dengan kaku memegang bendera formasi dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke tiang bendera, menyebabkan benderanya menembakkan sinar yang berkali-kali lebih tebal dari sebelumnya. Tepat ketika itu terjadi, badai besar menghantam penghalang, kehilangan momentumnya, dan sepertinya nggak berpengaruh. Suara guntur, tangisan, dan suara pecah tiba-tiba terdengar. Penghalang cahaya hanya berhasil bertahan sesaat sebelum runtuh di antara ratapan mengerikan binatang itu. Jiwa bengkok dan para kultivator lainnya yang mempertahankan formasi, semua menampilkan keterkejutan dan memuntahkan seteguk darah. Ketika Sarjana Parubaya telah memuntahkan darah, istrinya tanpa berkata-kata menyeretnya pergi, melarikan diri ke daerah sekitar 100 meter jauhnya. Saat formasi besar pecah dan para kultivator pembangunan fondasi memucat, teriakan marah bergema dari langit. "Binatang jahat, terima kematianmu." Segera setelah itu diucapkan, dua seberkas cahaya kuning besar menghantam seperti sambaran petir ke dalam badai besar. Dengan tangisan bayi yang keras dan sedih, laut tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan kabut perlahan-lahan menyebar untuk menampakkan tubuh asli dari bayi ikan emas. Adapun dua tombak tembaga, mereka telah kembali ke bentuk aslinya, dan kilatan cahaya kuning mereka terpantul ke laut saat mereka dipaku ke tubuh binatang itu. Hanli dengan cepat menyuruh jiwa bengkok mengambil batu roh kelas menengah dan memulihkan kekuatan sihirnya tanpa penundaan saat dia membawa perhatiannya ke bawah. Binatang bayi ikan emas tampak sangat aneh. Dia memiliki kepala bayi kecil dengan tubuh dan ekor ikan emas biru. Ada juga 4 lengan manusia putih mulus tumbuh dari tubuh bagian bawahnya, serta 2 sirip besar yang tampak seperti sayap. Tapi yang paling aneh adalah keempat lengannya masing-masing memegang benda yang berbeda. Seekor kepiting besar, sebatang karang sepanjang 1 meter, mutiara putih seukuran telur, dan kulit kerang perak seperti perisai. Dari sekilas tampilan benda yang bersinar, orang bisa tahu itu adalah barang berharga. Kepala bayi binatang buas itu tampak memiliki ekspresi kesedihan, seolah-olah masih menjerit. Begitu Hanli melihat garis gigi tajam di mulutnya yang terbuka, dia merasa tercengang. Adapun tubuh ikan emas sepanjang 3 meter itu terus-menerus memukul-mukul, ingin melarikan diri dari 2 tombak tembaga yang menusuknya. Namun, kedua tombak tembaga itu tampaknya merupakan kutukan bawaan bagi binatang iblis. Terlepas dari seberapa keras dia berjuang, tombak tetap dipaku dengan kuat ke dalam air yang terang. Sepertinya mereka sedang menggerogoti binatang itu. Dua tetua formasi inti yang melemparkan tombak tembaga tampak sama lelahnya dengan Hanli dan yang lainnya. Jelas bahwa melepaskan 2 harta langka itu agak merusak origin ki mereka. Namun, mereka masih terbang dengan ekspresi kegembiraan. Kultivator pembangunan fondasi lainnya menatap bayi ikan emas dengan keserakahan. Tetapi ketika Feng Shanliang menatap mereka seperti harimau mengamati mangsanya, mereka benar-benar melepaskan niat keserakahan apapun, menelan seteguk air liur mereka, dan melirik kedua tombak yang memadamkan binatang itu. Kedua kultivator formasi inti dengan bersemangat terbang, tetapi ketika mereka hanya berjarak sekitar 100 meter dari bayi ikan emas, angin jahat yang hitam seperti tinta tiba-tiba bertiup dari binatang iblis itu. 1 meter dari permukaan laut, terkondensasi menjadi bola es putih yang bersinar dengan binatang di tengahnya sebelum melonjak ke langit dan menerkam ke bawah kultivator formasi inti. Peristiwa mendadak tak terduga itu membuat semua orang terpana. Iblis yang mendalam Yin-Ki, para tetua formasi inti tampaknya telah mengenali aura hitam itu dan berteriak dengan waspada. Mereka dengan cepat terbang, seolah-olah mereka telah melihat kalajengking berbisa. Aura hitam gak mengejar mereka dan tenggelam kembali ke laut seperti ular yang mendesis, mengembun menjadi angin puyuh hitam di sisi bola es yang berisi bayi ikan emas. Angin hitam secara bertahap berhenti, menampakkan seorang pria dan 2 wanita. Pria itu pendek, keriput, kurus, dan memiliki wajah muda bercak hitam. Sedangkan yang wanita, mereka cantik dan mengenakan rok pendek tanpa lengan. Namun mereka diselimuti oleh aura jahat yang gelap dan dingin. Kedua wanita itu hanyalah kultivator pembangunan fondasi tahap akhir. Hanli nggak bisa melihat kultivasi pemuda aneh dan keriput, tapi pastilah seorang kultivator formasi inti.
Tetua Miao dengan jelas mengenali pria itu, dan dalam amarahnya, dia berbicara hampir nggak jelas. Wuchou, apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah Anda ingin berperang dengan 6 istana bersatu kita? Pemuda keriput berbicara dengan sangat sombong. Perang? Tuan muda ini nggak tertarik. Tapi karena leluhur klan saya meninggalkan pengasingan dari kedalaman laut, inti iblis bayi ikan emas ini akan menjadi hadiah ucapan selamat saya untuknya. Datuk persilatan Zenitin meninggalkan pengasingan. Kata-kata pemuda itu sangat menakutkan 6 istana bersatu, dan mereka saling memandang dengan cemas. Ketika kultivator terdekat lainnya mendengar itu, wajah mereka menjadi pucat pasi. Bahkan sarjana parubaya yang agak angkuh gemetar ketakutan.